Di antara kau dan cuma kamu tiada yang lain. Ku bilang aku gak main-main, apa yang kau mau ku turutin. Sekarang kamu sama yang lain, awalnya ku cuma cobain. Ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami izin untuk mewawancarai juru pai Ya, yang bernama Bapak Fahmi ya, dan Bapak Dias Polri. dengan anggota Rino sama Bang Kaki. Nah, yang pertanyaannya Pak, kelengkapan perangkat ajar seperti apa program tahunan, program semester, LKPD lembar kerja siswa didik dan jurnal pembelajaran. Menurut Bapak bagaimana pendapat? Kalau program Bapak ya untuk administrasi guru ya, yang pertama itu kita susun ya prota dulu kan. Nah, program tahunannya dulu, kemudian lanjut ke program semester, kemudian dari silabus pembelajaran, terus ke modul ajar. Kemudian setelah modul ajar itulah kita nanti untuk menerapkannya ke dalam KBM, ya, dalam KBM di kelas dan menyesuaikan dengan kondisi di kelas tersebut, ya, karena beda kelas itu kan pemahaman siswanya itu berbeda-beda, apalagi di SMK kan. Di SMK itu kan banyak jurusan, ya, banyak jurusan yang beda dengan SMA, ya. Kalau SMA kan IPA, IPS. Nah, kalau di SMK itu ada jurusan teknik, ada jurusan pariwisata. Kalau di SMK itu baru juga ada 6 jurusan, ya. Ada hotel, ada teknik jaringan, kemudian akuntansi keuangan lembaga, kemudian perbankan syariah, terus kecantikan. Nah, jadi dengan banyaknya jurusan itu juga banyak bakat minat siswa itu bermacam-macam. Dari segi pemahaman pembelajaran juga, jadi kita juga harus, guru itu harus menyesuaikan dengan kondisi di dalam kelas tersebut. Terima kasih jawabannya Pak. Ya. Sekarang lanjut ke pertanyaan yang kedua, seperti apa sistematika atau prosedur dalam menyusun perangkat ajar? Sistematikanya kita mulai dari sekolah, ya, dari sekolah dulu, kemudian lari ke penyusunnya itu guru kan, kemudian tahun ajaran, kemudian fasenya itu fase E atau fase F kan, terus tahun ajaran, kemudian dilanjutkan dengan tujuan pembelajaran, terus materi, ya, dan nanti di akhir itu ada asesmen, ya, asesmen dan refleksi terhadap pembelajaran yang kita lakukan selama proses belajar mengajar. Terima kasih atas jawabannya Pak. Sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga, bagaimana cara Bapak mengintegrasikan atau menanamkan kemampuan literasi Ya, untuk pelajaran agama Islam, kalau terutama di beberapa materi itu kan ada 5 aspek, ya. Ada materi Al-Quran dan Hadis, kemudian ada materi akidah akhlak, kemudian fikih, dan terakhir itu ada sejarah, ya. Jadi ada 5 aspek, ya. Al-Quran, kemudian akidah, akhlak, fikih, dan sejarah. Jadi dari berbagai aspek tadi itu, kalau Al-Quran itu kita dengan mengadakan tadarus literasi, ya. Kita mengadakan tadarus terlebih dahulu di awal pembelajaran 5 menit atau 10 menit, kemudian kita lanjut ke mengkaji artinya atau terjemahan dari ayat yang menjadi materi dalam setiap modul ajar tersebut. Kemudian kalau materi yang lain, kalau di fikih itu kan ada numerasinya itu berkaitan dengan misalnya materi tentang asuransi. Itu juga kita langsung melibatkan siswa itu langsung ke misalnya di jurusan akuntansi itu kan ada bank mininya. Jadi anak itu langsung kita ajak ke bank
untuk numerasinya tadi, untuk langsung terjun praktek ke lembaga ataupun ya fasilitas yang ada di sekolah tadi. Sekarang ke pertanyaan yang selanjutnya Pak, instrumen asesmen yang Bapak gunakan seperti apa Pak? Kalau instrumen asesmennya itu kita menggunakan instrumen yang tertulis, ya instrumennya bisa juga yang lisan. Kalau untuk instrumen dalam penilaian dan penilaian kan, ya ada yang tes tertulis. Untuk tesnya itu ada tes secara lisan. Kalau tes tertulis itu bisa formatif, ya. Tapi kalau lisannya langsung wawancara atau ada materi praktek hafalan misalnya. Nah, kalau untuk asesmen yang digunakan saat pembelajaran ya Pak? Kalau asesmennya tadi, kalau untuk asesmennya kita menggunakan 2 tes tadi juga, ya. 2 tes tadi, tes tertulis dan tes secara lisan. Kalau tes tertulisnya tadi evaluasi soal, kemudian ada ulangan, kemudian ada ujian akhir, ya, dan pertengahan semester juga, ya, ujian juga. Untuk pertanyaan yang terakhir, refleksi diri pada siswa dalam bentuk apa? Refleksinya bisa kita menggunakan kuesioner ataupun langsung sharing bersama siswa di akhir pembelajaran. Seperti itu untuk teknis. Kalau Bapak sih kan, karena beda guru itu kan bermacam-macam. Yang penting kita dalam penerapan KBM itu ya anak itu paham itu tujuan akhir dari pembelajaran kan, dan bisa memaknai materi agama itu ya dengan semaksimal mungkin. Memahaminya selain menguasai materi, tapi harapannya itu mereka menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas jawabannya Pak. Iya. Mungkin hanya ini pertanyaan yang dapat kami tanyakan. Siap. Saya izin pamit undur diri bersama rekan-rekan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.